Ya, kayaknya sudah live. Ini kasih judul dulu. Ya, sudah connect kan? Oke. Ya. Wah, dua. Biasanya harus kasih judul dulu. PHP ID 39. Ini saya nyoba nyari apa namanya topik yang lumayan praktikal. WordPress. Bagus kayak itu. Hah? Udah gitu saya kasih bahasanya juga bahasa marketing. Oh, WordPress gitu kan jarang-jarang kayak apa ya kayak soalnya kalau microservice gini-gini hype tapi nggak langsung kepake kalau WordPress kan dan banyak yang kena kan gitu kan. Ya betul-betul. WordPress sih saya rasa sih mereka ya kalau bicara member PHP Indonesia saya yakin mereka banyak yang pakai itu. Heeh. Dan ya mungkin karena mereka pingin belajar juga untuk apa namanya scalable-nya itu. Jadi ini topik bagus lah ini. So, oke teman-teman yang di PHP Indonesia yang sudah gabung, selamat bergabung. Kita videonya dimulai lebih cepat biar teman-teman bisa ngobrol dulu. Iya, silakan mana? Oh, belum ada yang datang nih. Jadi Oh, yang pada di yang mau join di Zoom silakan. Kasih link aja deh. Kali ini saya bikin pengecualian deh. Link langsung yang mau gabung copy URL. Ntar ini Gi. Uh, Oke, sip. Ayo join langsung. Join langsung di Zoom. Perlu register. Wah, rame langsung. Yes. Ada berapa ya? Oh, 50. Wah, jadi banyak. Gila, wow. Nice. Gitulah kalau PHP Indonesia. Selamat bergabung semua teman-teman. Ini 50 dari mana aja nih. Pada kenalan yuk. Ini pada dari mana aja nih? Kota mana? Kota mana? Ya silakan di komen di Facebook boleh, nanti saya bacain. Nah, Iya Om Irfan, udah pada di kantor nih kita. sudah pada di kantor. Iya, Iya, betul. slide. Ya, apa boleh buat kita mah orang nekat. Enggak ya, soalnya apa namanya? Sorry. Jadi teman-teman yang mau gabung, silakan gabung. Saya sudah bagi linknya. Kita memang sengaja mulai lebih cepat karena memang ada waktu untuk ngobrol-ngobrol dulu sebelum kita masuk ke topik. Hari ini kita lagi ngomongin soal apa tadi ya? Why WordPress gitu. Ini WordPress kan WordPress kan. oh, saya juga bingung ya. Memang saya juga bingung apa yang membuat WordPress segitu ramenya ya. Padahal kalau kita install awal gitu kayaknya Hmm? apa yang bikin dia? Saya sendiri nggak pernah selidik sih backendnya WordPress itu Oh, banyak. saya pakai WordPress tuh udah dari SMP sebenarnya. Enggak. Saya pakai SMP tuh saya pakai Joomla. Bukan Joomla, sebelum Joomla tuh Mambo ya kalau nggak salah ya. Mambo habis itu SMA tuh baru WordPress sama Joomla gitu Hmm. kan. Itu WordPress kayak masih zaman WordPress 3 atau WordPress berapa ya? Sekarang WordPress 5 kan. Jadi Uh, makanya sudah banyak gitu. Udah dari lama dan memang nge-setupnya cuma sekali, kemudian gampang selesai gitu. Sekarang blog saya juga pakai WordPress kok. Kayak orang-orang mungkin pada gig-gig gitu kan mereka blognya kan pakai kayak Ghost atau Hugo atau apa kan, terus nge-hostnya di GitHub gitu kan. Saya nge-hostnya udahlah di apa namanya di WordPress aja gitu kan. Cuman $3,5 per bulan pakai Lightsail. Nah itu yang mau dijelasin apa ini pakai Lightsail. apa karena memang WordPress dia sangat modular begitu kali ya, atau yang bikin dia sampai sepopuler itu? Lebih ke karena sih paling mature sih kayaknya, paling mature dan pluginnya kan banyak banget kan. Sama kayak kenapa Laravel itu populer karena library-nya juga banyak gitu. Spring populer, Python populer gitu. Ya, misalnya kalau kita pakai sebuah platform tapi misalnya dukungan komunitasnya nggak banyak, kemudian pluginnya nggak banyak, terus ngapain gitu kan. Sebenarnya WordPress itu menang umur aja sih, menang umur dan menang popularitas. Gitu. Jadi ini dari mana lagi? Ada dari Kendari, Sidoarjo, Salatiga, Cilacap. Wah, dari seluruh Indonesia. Wow.
Ternyata Om Irfan sudah gabung di Zoom nih. Eh, Hei, suaranya mana Om Irfan? Oh, mantap. Terus, oh iya, bicara soal WordPress, mungkin apa mhm. karena memang saya ngerasa juga kontribusi si panel kali itu ya, yang jadi boleh dibilang apa namanya roasting Iya. umat gitu. Jadi di sana mungkin WordPress jadi lebih banyak jadi pilihan, mungkin kayak gitu kali ya. Mungkin itu juga. Karena shared hosting juga kan sekarang kan banyak ini kan apa namanya shared hosting itu banyak yang apa namanya penawarannya adalah WordPress gitu kan. WordPress Magento segala macam. Jadi dan banyak yang shared hosting kan mereka pakai yang udah kayak script buat klik udah ada WordPress gitu. Gitu. Nanti yang bakal saya tarain juga mirip-mirip. Wah, ada dari Tangerang, Semarang, Depok. Rame ya, Cilacap. Oke, oh sekarang. Oh, Tapi saya suka banget sih komunitas PHP ini kayak niat belajarnya tinggi banget gitu. ya, Heeh, ya, memang. Wah, udah 103. heeh, Wah, wah, 103. Mantap, udah over limit nih, jangan. Oh, nggak Facebook ya, nggak masalah. Sama-sama. heeh. Ya, Mungkin dari oke. sini teman-teman kayak apa ya, mana tahu sambil sebelum memulai kalau kira-kira tertarik ngobrol soal apa aja ya ke depannya gitu. Musa suaranya Om Irfan, silakan dinyalain. Masih ada 5 menit kok kita sebelum Mm. start. Om Irfan cuma monitor aja nih. Om Musa, ada masukan dari Pontianak? Pontianak Om Musa ini. Spesialis Linux, sysadmin Wah, ya. dari Padang juga ada. Wah, saya kangen lo ke Padang makan ini sate apa itu namanya tuh. Lina Manado, baru tahu saya. Ada Manado juga. Manado juga, makanya. Wah, Saya tuh kangen loh selalu traveling kayak sebelum pandemi ini kan kayak kerjaan kan traveling mulu kan. Terus sekarang kayak aduh sebenarnya enak sih kayak traveling kan capek tapi ini juga lumayan apa namanya lumayan kangen juga sama traveling gitu. Mencoba kuliner daerah. sih. Iyalah, ini pandemi. Wah. Semoga cepat berakhir lah. Ini sudah bete di Jakarta nih. Hmm. Terus Eh, rencananya kan mau ke Bandung kan, terus tiba-tiba dapat berita wah Bandung mendadak naik kan, langsung ada 1.000 kasus. Nggak jadi deh. wah, waduh. Iya. Kalau nggak salah, ya saya lagi nunggu kabar dari PHP Indonesia Bandung. Mhm. Dengar mereka akan bikin kegiatan di mid Agustus, cuma nggak tahu deh. Online, offline. Offline, offline, pasti offline. Ya, jadi kemungkinan saya akan ke sana juga untuk ya sekalian bertemu sapa lah sama mereka. Hari mudah-mudahan jadi. Ini masih wacana, Hmm. tapi saya udah ngebet pingin keluar kota lah. Tapi jangan dulu sih Om, ini Bandung tuh lagi agak tadi, aduh menyeramkan sih memang. Masih merah ya, Nah, masih merah sih, masih merah ya. Oke deh. gitu. Oke. Wah, dari absen kotanya, wah ini ada yang Bandung Barat. Wah, Lombok. Nah, ini teman-teman hati-hati semuanya ya, jaga kesehatan. Ya kalau bisa, kalaupun harus ke kantor, hati-hati, jangan apa namanya, jangan lupa sering-sering pakai hand sanitizer, maskernya juga. Wah ini dari Tegal juga ada. Lombok, Pangkep, wow, Pare-Pare, Banjarmasin. Ya, Bandung, I miss Bandung lot. Oh, Rizal. Si Rizal, bukannya dia di Singapura si Rizal. Emang si Rizal. Surabaya, Oh, yang Cak Lintar, Surabaya. ngomong pemerintah ya. Ini veteran-veteran member veteran ini yang saya kenal, Lintar, Om Rizal, Gunawan, Bibusono, udah paling lama deh di komunitas. Apalagi ya ini saya kenal, suka. Oh, ini Pak Natalis dari Sultra, Pak dosen dia. Wah, Irfan. Oke, Ntar ini agak kayaknya kayaknya harus di ini juga deh di woro-woro di apa grup WordPress. Nah, grup WordPress sama itu ya, sama
sama Om siapa ya? Saya lupa Ivan, Om Ivan. Ivan juga Nah. boleh sih. Ada Bram. Halo Bram. Apa kabar Bram? Oh, udah lama gak ketemu. Permisi numpang lewat. Jakarta menyimak. Udah berapa orang sekarang yang ini? 98. Wah, lumayan. Ferdianto, ini orang lama juga. Oke, mungkin kita akan segera mulai karena memang waktunya sudah menunjukkan sebentar lagi ya. 7. Oke, selamat malam member PHP Indonesia di seluruh Indonesia dan seluruh dunia yang sudah hadir dalam acara PHP ID Online Learning yang ke-39. Dan ya, ini adalah kali yang ke-39 kita mengadakan online learning, dan teman-teman yang mungkin missing beberapa topik sebelumnya, silakan berkunjung ke Git SID PHP ID Online Learning yang ada di link biasanya saya sharing. Dan itu buatan Om Irfan tuh. Om Irfan membuatnya sangat keren. So, jadi yang ketinggalan seri 1 sampai seri 38 bisa ngikutin di sana. Topik-topiknya bagus-bagus sebenarnya. Cuman ya itulah legacy PHP Indonesia untuk seluruh member Indonesia. Dan kali ini di PHP ID Online Learning yang ke-39 kita kedatangan tamu dari Om Petra sebagai evangelis di IDWS. Dia sangat udah kenal lama banget dan sering banget mengisi acara kita di sini. Jadi personally saya thank you untuk selalu berbagi untuk kita, karena topik-topiknya deep banget, bagus-bagus, dan ini akan membuka wawasan kita bahwa betapa pentingnya kita untuk men-scalable, untuk memperbesar kapasitas kita mengenai ilmu-ilmu yang mungkin selama ini kita hanya terbatas ke lingkungan yang kecil, server yang kecil. Nah, Om Petra itu selalu bawa topik yang bagaimana kita berpikir besar gitu, selalu someday kita harus jadi lebih besar, jangan cuma begini-begini aja. So topik pun hari ini juga sama halnya untuk gimana kita men-scalable WordPress. Mungkin teman-teman yang tadinya cuma pakai hosting, waduh ini hitnya ini kena limit terus nih dari hostingan, kenapa saya nggak pakai layanan yang lebih besar lagi yang mungkin nanti kalau hitnya lebih banyak. Nah, ini sudah cukup ready untuk menghadapi hal-hal yang kayak gitu. So, kita akan dengerin pemaparan dari Om Petra mengenai topik ini yang kita akan selesaikan dalam waktu 1,5 jam ke depan. Dan feel free kalau memang ada pertanyaan dipersiapkan aja. Nanti akan kita bahas setelah pemaparan topik selesai dan kita akan buka tanya jawab. So, tanpa perlu menunggu waktu lama, kita akan segera mulai PHP ID Online Learning ini. Sukses, selamat menikmati. Om Petra, silakan. Oke, thank you banget Om Peter. Jadi ya, ini saya udah berapa kali ya ngisi ya? Udah 4 atau 3 kali dan nggak akan pernah bosen ya, karena ngisi di PHP ID ini orang-orangnya tuh sangat antusias gitu. Makanya saya kayak, isi lagi. Kemudian apalagi banyak banget feedback, Mas selanjutnya isi ini dong gitu. Jadi teman-teman yang pengen feedback atau pengen kayak request topik gitu kan tentang AWS atau tentang misalnya kayak general in PHP, feel free nanti feedback aja kayak, Mas saya pengen ini lagi gini. Kebetulan kemarin kan saya ngeliat banyak yang nanyanya soal WordPress kan. Kemudian, oh yaudah saya bikin ini aja WordPress, gimana WordPress itu ya kayak kata tadi Om Peter kan, kayak kalau bikin situs WordPress tiba-tiba booming gitu kan, gimana caranya supaya bisa lebih scale. Oke, saya share screen dulu. Tolong Om Peter saya share screen-nya di ini dikasih. Ya, lupa. Oke, nggak apa-apa. Oke, share screen dulu, sip. Oke, bisa kelihatan nggak Om? Oke, sudah sip. Oke, sip. Wah ini. Oke, jadi ya selamat sore teman-teman. Thank you banget atas waktunya. Saya bisa dikasih kesempatan buat sharing-sharing tentang, kali ini judulnya adalah gimana sih kita bisa membangun situs WordPress yang scalable dan highly available dengan menggunakan AWS gitu. Jadi nama saya Petra Novandi Barus. Saya di sini sebagai senior developer advocate dan juga sebenarnya anggota lama ya dari PHP Indonesia. Bahkan sebelum saya masuk ke kantor sekarang juga saya udah banyak sharing-sharing ya, juga dulu diundang beberapa kali sama Om Peter juga sharing-sharing di PHP Indonesia, dan beneran kayak salut banget sama Om Peter, kayak
pertama kali kita bikin acara tuh tahun 2011 atau 2012 ya. Sampai sekarang tuh masih 8 tahun tuh nggak capek-capek gitu. Saya kayak salut banget sama Om Peter nih. Kayak dedikasinya buat teman-teman PEP Indonesia. Makanya saya juga nggak boleh kalah, apa namanya, nggak boleh kalah antusias juga buat sharing-sharing gitu. Makanya kayak Om Peter lah, yuk, yuk, yuk gitu kan. Ya udah, dengar aja. Oke, mungkin perkenalan ya. Jadi nama saya Petra Novandi Barus. Saya sebagai senior developer advocate di AWS Indonesia. Jadi senior developer advocate itu adalah role saya lebih banyak ke apa namanya sharing-sharing ke teman-teman di komunitas, teman-teman developer, dan saya pengen tahu apa sih yang teman-teman kerjain segini dan gimana AWS bisa bantu, dan mungkin kayak kalau teman-teman ada kesulitan pakai AWS, kita pengen apa namanya dapat feedback gitu. Kira-kira apa yang bisa kita improve supaya nanti teman-teman kedepannya bisa lebih efektif lagi gitu. Dan saya memulai karir saya tuh sebagai CTO dan co-founder dari dulu nama situsnya adalah urbano.com, itu situs real estate portal ya di Indonesia, dan setelah beberapa tahun juga kita menjadi salah satu yang largest real estate portal di Indonesia juga. Dan tahun 2018 company saya di-acquire oleh perusahaan namanya 19.co di Singapura, dari Singapura. Jadi saya di situ tetap stay jadi country CTO sampai 1 tahun setengah. Baru saya harus pindah ke Jakarta dan saya gabung ke AWS gitu. Makanya saya suka banget role-nya di sini karena saya bisa sharing-sharing sama apa namanya sama teman-teman supaya misalnya teman-teman di sini bisa lebih efektif lagi nge-building produk gitu. Jadi kebetulan saya juga bikin urbane.com itu dulu pakainya PHP malah. PHP dari awal pakainya dulu Y1, baru habis itu Y2 ada, saya migrasi, dan tahun 2012 tuh kita pindah ke AWS. Jadi awalnya kita pakai VPS sederhana dari perusahaan yang sekarang udah nggak ada, kemudian nggak enak makanya sering mati, akhirnya udah pindah ke AWS, dan sampai akhirnya saya pindah juga saya tuh sangat senang sih pakai AWS. Jadi kayak banyak fiturnya yang bisa membantu, kemudian apa namanya banyak fiturnya yang bisa membantu, kemudian fiturnya juga komunitasnya gede gitu, dan apa namanya selalu apa ya selalu kenceng lah ini inovasinya. Jadi kayak hampir tiap minggu tuh ada fitur-fitur baru aja gitu. Kemudian uh, saya juga ini ya sering banget suka banget kalau ngobrol-ngobrol dengan teman-teman kalau ngomongin soal startup, kemudian juga ngomongin soal misalnya DevOps, gimana teman-teman bisa apa namanya mengefektifkan tim developernya gitu. Jadi seperti itu. Kemudian saya juga suka ngobrolin soal application development. Jadi gimana kita ngedevelop aplikasi, kemudian kita bisa apa namanya kayak menggunakan, sekarang kan banyak banget teknologi yang uh, modern ya, kayak misalnya container atau serverless gitu. Dan ini bakal bisa ngebantu teman-teman biar bisa lebih fokus lagi nge-building aplikasi gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen kontak saya habis ini, misalnya masih ada pertanyaan atau malu-malu bertanya, teman-teman bisa kontak saya di Twitter, twitter.com/petrabarus. Kemudian juga bisa di uh, Telegram saya di Petra Barus juga gitu. Jadi nanti silakan aja reach out. Misalnya kayak, oh saya mau ngobrol soal startup atau mau ngobrol soal development application, just let me know. Gitu. Jadi oke. Jadi agendanya di sini adalah saya mau ngomongin tentang WordPress. Kemudian habis itu ini salah satu sebenarnya CMS yang saya sangat cintai juga sih gitu. Bahkan sampai sekarang saya masih pakai. Kemudian yang kedua adalah gimana kita implement WordPress yang highly scalable, tapi mulai dari pelan-pelan gitu, dari mulai 1, 2, 3, jadi ada beberapa step. Jadi nggak semuanya harus langsung diimplementasi di awal, tapi ada baiknya kalau kita bisa kayak starting, kayak kenapa sih kita bisa mulai ini, kemudian gimana caranya. Nanti saya bakal usahain live coding kalau waktunya ada, jadi sambil live coding juga. Semoga apa namanya, semoga berhasil live codingnya. Kalau kalau nggak berhasil agak malu juga sih. Oke. Jadi ya kayak tadi seperti kita bahas ya bareng Om Peter ya. Jadi WordPress itu kayak populer banget sih memang. Itu adalah kayak content management system yang nomor satu paling populer di dunia. Jadi saya rasa di sini teman-teman pasti familiar ya sama WordPress kan. Karena kayak mau bikin situs apapun ya udah tinggal ada WordPress, bikin install WordPress, kemudian install timnya, install pluginnya, kemudian kayak udah tinggal ada gitu kan. Jadi lebih enak gitu, dan udah familiar. Kemudian komunitasnya juga gede banget. Kalau nggak salah saya lihat komunitas WordPress Indonesia tuh Facebooknya tuh sekitar 5 ribuan orang ya gitu. Kemudian juga ternyata 25% dari situs di dunia itu
itu didukung oleh WordPress gitu. Jadi bayangin kalau ada 4 situs tuh kayak minimal satu mungkin udah pakai WordPress gitu. Kemudian ya ini juga WordPress itu kan mature banget ya. Saya pribadi saya pakai ini ya, pakai WordPress itu udah mulai dari sejak SMP atau SMA gitu kan. SMA saya sekitar berapa itu? Kayak hampir 17 tahun yang lalu ya, 15 tahun. Wah, berasa tua banget. Jadi saya udah mulai pakai WordPress dulu buat bikin situs-situs pribadi, blog saya dulu pribadi pakai WordPress gitu kan. Dan komunitasnya gede banget dan pluginnya juga banyak. Jadi saya dan gratis-gratis ya, pluginnya juga banyak yang gratis, kemudian timnya juga banyak yang gratis. Dan yang paling penting adalah dia kan low cost karena dia open source. Jadi itu salah satu alasan kenapa sih banyak orang pakai WordPress gitu. Saya rasa sini teman-teman yang pakai WordPress bisa jawab iya nggak gitu. Saya pengen tahu berapa banyak sini yang pakai WordPress. Mungkin yang pakai tolong ini nyahut. Oke, belum ada ya. Nanti kita tunggu aja. Oke, ya itu sih kenapa WordPress. Jadi dan apa ya, mulai banyak sih kegunaannya, mulai dari paling sederhana bikin blog pribadi karena WordPress itu kan memang dia itu berasal dari ya, blog ya. Jadi default theme-nya itu adalah blog. Cuman lama-lama ini dia bisa berkembang ke banyak hal gitu kan, mulai dari kayak profil perusahaan misalnya, atau misalnya juga kalau pakai WooCommerce kan bisa jadi akhirnya bikin kayak e-commerce gitu. Jadi malah jadi tempat jualan gitu pakai pakai WordPress gitu. Nah, sekarang masalahnya adalah gimana sih cara kita bisa mengembangkan aplikasi WordPress yang saya rasa di sini teman-teman pasti punya mimpi dong ya. Kayak tadi Om Peter bilang kan, wah saya punya mimpi, saya bikin blog, kemudian blog saya itu jadi banyak yang ngunjungin gitu kan, jadi banyak yang viral gitu misalnya kan, viral banyak yang ngunjungin, kemudian tapi tapi kok kayaknya sekarang hostingnya tuh nggak kuat gitu. Dan gimana saya bisa bikin kayak agar ini bisa kuat nanganin request yang banyak, tapi dengan waktu yang nggak terlalu panjang gitu, jadi lebih lumayan singkat gitu. Mungkin saya juga dulu pernah ngalamin kan, kayak WordPress saya tiba-tiba banyak yang akses gitu kan, kemudian banyak yang akses kemudian kayak hostingnya nggak kuat gitu. Dan cuman kayak pengen naikin lagi, jadi saya dulu ada project kayak gitu saya pakai shared hosting. Dulu saya nggak kenal AWS pas zaman masih freelance jadi mahasiswa gitu kan, bikin shared hosting, kemudian tiba-tiba dung gitu kan orang make, kemudian bandwidthnya habis atau misalnya kayak langsung di email sama perusahaannya gitu, terus kayak oke, ini gimana nih saya mau ngedein gitu. Nah, ya dan saya kan juga di sini yang pakai harus banyak dan nggak usah perlu malu karena saya pribadi yakin bahwa WordPress itu produk yang bagus dan sangat mature ya, itu udah belasan tahun ada dan sampai sekarang nggak hilang-hilang malah gitu. Dan juga saya kenal banyak teman yang dia tuh malah sumber mata pencariannya sebagai developer WordPress atau juga pengembang WordPress gitu. Jadi duitnya tuh banyak banget, ribuan dolar ngalir karena dia bikin theme. Nah itu, jadi selanjutnya adalah saya pengen jelasin gimana sih kita building WordPress ya, secara scalable. Jadi yang pertama kali adalah ini paling sederhana, tahap pertama. Jadi kira-kira di sini teman-teman baru punya ide, oh saya pengen bikin situs WordPress, kemudian saya pengen bikin situs WordPress, kemudian ya pengen instalasi WordPress dan as simple as itu aja gitu. Jadi nggak usah langsung perlu bikin yang highly scalable available dulu gitu kan. Tapi yang pertama kita mulai ada dulu, kemudian kita isi konten. Karena yang penting adalah kontennya kan sebenarnya gitu. Kontennya kan sebenarnya yang penting kontennya bukan platformnya. Karena begitu nggak akan ada gunanya kalau kita ngembangin kayak platform bagus-bagus tapi kontennya nggak ada gitu. Jadi intinya adalah kalau kita pakai ini tahap pertama kita pasti mulai dari single instance deployment. Kita cuma punya satu instance, satu server yang itu ada WordPress, Apache sama PHP dan di dalam juga ada database. Dan ini mudah banget dimulai. Nanti bakal saya tunjukin. Semoga live demonya lancar kalau nggak malu. Nah, jadi isinya adalah Apache Web Server, MySQL database, kemudian PHP, WordPress, dan ini cocok buat misalnya blog personal atau misalnya cocok buat kayak situs-situs yang teman-teman kalau misalnya bikin situs media atau situs majalah online yang mungkin masih traction-nya masih dikit gitu ya, masih dalam inkubasi, dan cocok banget pakai ini. Cuman masalahnya adalah ini nggak highly available. Kenapa? Karena kalau misalnya instance-nya mati gitu kan,
atau misalnya kayak apa namanya request-nya banyak gitu kan, ini dan tiba-tiba CPU-nya kayak turun, ini agak dia langsung mati gitu. Cuman nanti akan saya jelasin, kita pakai untuk ini kita pakai service namanya Amazon Lightsail. Jadi Amazon Lightsail itu adalah kayak apa namanya, cara yang paling mudah teman-teman untuk getting started on AWS. Jadi ini di sini teman-teman bisa dapat banyak banget fitur dari Lightsail, mulai dari ya VPS yang very apa namanya very economic, kemudian juga storage-nya udah SSD, lalu network dan data transfernya juga udah including di situ ya. Dan nanti juga teman-teman bisa nge-setting DNS, kalau misalnya beli domainnya di situ bisa langsung disetting. Ada juga static IP-nya juga gitu. Jadi nanti kayak misalnya kalau teman-teman misalnya apa namanya pakai DNS dari luar, juga bisa langsung diarahin ke IP yang ini gitu. Dan enaknya juga dia ada kayak apa ya, dia bisa dengan mudah terintegrasi dengan layanan AWS lainnya gitu kan. Mungkin saya nggak bakal jelasin di sini apa aja, tapi mungkin kayak misalnya ada service-service kayak apa artificial intelligence, kayak misalnya salah satu contohnya yang paling populer adalah kita bisa bikin kayak text reader gitu di WordPress. Jadi pakai namanya Amazon Polly. Jadi kayak orang nanti akan ada kayak robot yang bacain. Jadi ini kan buat misalnya kayak accessibility ya. Jadi kalau misalnya yang baca mungkin agak kesulitan buat membaca, apa yang buka artikelnya agak kesulitan membaca, ini bisa nanti dibacain. Jadi itu banyak sekali kayak keuntungannya kenapa pakai Amazon Lightsail. Jadi UI-nya juga saya suka banget sih. Nah, dan bikin WordPress di Amazon Lightsail itu sangat mudah. Cuman beberapa klik dan dia udah ada kayak udah di setup, ada konfigurasinya udah disiapin dan tinggal dijalanin gitu. Dan dia juga keamanannya jelas karena di AWS kita keamanan itu adalah our highest priority gitu. Jadi kita akan selalu mengupdate dan kita selalu akan juga kita udah men-setup firewall dan port manajemennya agar dia cuma bisa diakses sebenarnya port 80 gitu. Jadi bukan port yang semuanya gitu misalnya. Kemudian juga karena ini virtual machine, ini juga isolated dari misalnya attack gitu. Dan Amazon Lightsail ini juga ya UI-nya sangat intuitif gitu. Jadi akan sangat mudah di navigate. Dan enaknya dia juga scalable. Jadi misalnya gini kan, kalau saya bilang tadi kan, kalau misalnya teman-teman bikin kayak apa namanya pakai Lightsail di WordPress, gitu, tiba dia melonjak gitu kan. Nah cara mudahnya adalah ya udah Lightsail-nya kita apa namanya kita backup, kemudian kita bikin ke yang baru gitu. Kita bikin ke yang baru yang lebih gede, kemudian kita pasang static IP-nya gitu. Jadi akan lebih kan. Tapi juga nanti juga saya bakal jelasin kayak gimana scalable yang apa namanya bisa kayak pakai load balancer dan beberapa fitur layanan AWS lainnya gitu. Nah, langkah-langkahnya adalah oke, saya demoin ya. Jadi mulai saya demoin, semoga demonya lancar. Saya agak deg-degan juga sih. Oke, jadi ini. Jadi kalau teman-teman udah punya akun AWS, teman-teman bisa buka yang Lightsail gitu. Jadi lightsail.aws.amazon.com. Jadi tampilannya akan seperti ini. Itu tampilannya akan seperti ini. Ini tampilannya lumayan mudah sih dipakai. Jadi di bagian sini instance, kemudian tinggal create instance. Jadi kita coba. Nah, instance location-nya kita pakai yang paling dekat dengan Indonesia, yakni Singapura. Dan untuk Indonesia akan segera hadir. Kemudian di sini kita pilih platformnya apa. Nah, platformnya yang akan kita pilih adalah Linux. Gitu. Dan sebenarnya setelah itu kita cek blueprint-nya yang mau kita pilih. Gitu. Jadi di apa namanya di Lightsail ini dia udah nyediain beberapa blueprint, mulai dari yang paling populer jelas WordPress, kemudian ada WordPress multi-site kalau misalnya teman-teman pengen bikin kayak beberapa website sekaligus tapi dengan WordPress gitu. Atau mungkin kalau teman-teman kayak pengen deploy Laravel biasa bisa pakai LAMP stack-nya. Jadi udah ada langsung kayak PHP 7. Jadi bisa langsung kayak deploy Laravel di sini dan jalan gitu. Jadi bisa tinggal upload pakai SSH atau pakai SCP misalnya, atau bisa tinggal tarik lewat Git atau misalnya pakai deployment metode yang lain. Kemudian ada Node.js, kalau misalnya teman-teman di sini ngembangin aplikasi Node.js juga gitu kan. Dan jumlah masih ada. Saya udah lama nggak pakai jumlah sih. Saya terakhir pakai jumlah tuh pas SMA dan ternyata masih ada. Kemudian ada Magento juga, kalau teman-teman di sini pengen bikin kayak apa ya situs jualan pribadi gitu kan, misalnya atau tokonya pengen jualan bisa nanti pakai Magento. Kemudian Min itu adalah MongoDB apa ya Min, saya lupa. Min stack. Express.js. Oh ya Express, ya agak lupa. Angular Kemudian Node. Mongo Express Angular Node, oh ya betul Min. Nice, ternyata diingetin.
Kemudian juga bisa Drupal, GitLab, kemudian Community Edition, Redmine ini kalau misalnya teman-teman buat apa ya ticketing ya Redmine tuh. Kalau misalnya kan teman-teman kayak pakai Jira atau pakai apa, pilih yang solusi, lagi milih yang solusi yang lebih low cost bisa pakai Redmine. Kemudian Nginx kalau pengen kayak nge-serve kayak misalnya file doang, Django gitu. Dan ya mudah banget sih pakainya. Di sini ada karena kalau misalnya di sini kalau teman-teman pengen launch script gitu, misalnya pengen kayak apa namanya ngebersih-bersihin atau nambah-nambah file juga bisa. Dan ini bisa pakai apa namanya SSH key, tapi kalau di Lightsail ini bisa langsung SSH lewat web gitu. Jadi sebenarnya kadang SSH key pair ini nggak perlu juga. Lalu kalau misalnya apa namanya teman-teman bisa additional apa namanya snapshot. Jadi bisa nanti kayak snapshot misalnya per jam berapa gitu setiap hari gitu. Lalu ini nah tinggal habis ini bisa tinggal milih plan-nya. Jadi ini yang paling murah $3,5, jadi seharga kopi Starbucks ya gitu. Dan dia teman-teman kalau akunnya masih baru ini juga bulan pertama gratis gitu. Oke. Oh kok saya milihnya bagian itu sih tadi? Ah, ini WordPress. Oke, ya ini identify your instance, kemudian nah, kasih namanya terserah sih mau kasih nama apa, blog atau apa, terserah gitu. Nah kemudian di sini kita langsung create instance. Ini kita pilih yang paling kecil aja ya. Oke, dan dia di sini kita sambil nunggu dia jalan. Harusnya dia udah cepet sih, langsung aktif. Gitu lagi pending. Oke. Nah, ini udah running, cuman runningnya nih mungkin masih instalasi aja gitu. Dan ini IP address-nya kita bisa akses, atau kalau misalnya masih single instance kan kita bisa pakai static IP. Kenapa? Karena kalau ini kan dia masih IP-nya dynamic. Jadi kalau misalnya ini tiba-tiba mati atau tiba-tiba crash start gitu kan kalau misalnya kita server itu kalau misalnya lagi peak gitu kan, lagi over capacity kan dia suka ngerasa sendiri. Nah ini kalau dia crash start, dia nanti bakal ganti IP-nya gitu. Makanya nanti kalau kita pakai domain, jadi kayak nanti bakal hilang gitu kan. Nah caranya adalah kita bikin static IP-nya dulu. Jadi kita create static IP di sini, kemudian kita attach ke WordPress 1, kemudian kita create. Nah, di sini, nah lalu kalau kita balik, dia udah ganti kan IP yang baru. Nah, sekarang kita pengen aksesnya. Nah, ini udah bisa diakses nih. Kita copy, kita copy ini, kemudian kita akses. Harusnya udah bisa sih. Ya, mungkin masih belum ini. Nah, ini udah jalan kan? Ini udah jalan. Kemudian kita cara aksesnya adalah ini kalau kita pengen SSH kita tinggal klik yang tadi nih, terminal, klik SSH. Gitu. Jadi kalau Om Peter Titan mau bikin blog atau mau bikin mau bikin kayak situs apa ya, situs profil ya, bisa pakai ini. Oke, ini. Kemudian di sini kan kita bisa login. Nah, cara loginnya gini, dia ini pakai Bitnami. Jadi Bitnami itu dia sudah menyediakan kayak automation gitu. Automation supaya gimana caranya kita bisa deploy WordPress dengan sangat gampang, tinggal satu klik. Nah, di sini kita pengen tahu kredensialnya gitu kan. Jadi caranya adalah Bitnami kredensial. Nanti dia bakal nampilin passwordnya. Cuman saya bakal hide dulu karena saya nggak mau kayak teman-teman di sini ada yang ngintip terus tiba-tiba mensabotase kan. Nggak lucu dong. Ya nggak lucu kalau tiba-tiba apa namanya saya lagi demo terus disabotase gitu kan. Oke, jadi saya hide dulu ininya passwordnya. Nah di sini saya bisa tinggal ngecek WP admin as usual. Di sini username-nya user, kemudian passwordnya yang tadi ini, saya login. Sih, simple kan? Dalam nggak nyampe 5 menit kita udah punya situs WordPress sendiri. Nice. Gitu. Jadi teman-teman dengan sangat gampang. Oke.
Ini kita udah punya situs WordPress. Untungnya untuk demo pertama jalan. Saya makin demo kedua tuh makin deg-degan sih, takut nggak jalan. Betul ini harusnya udah lebih ini sih. Oke, ini untuk demo yang pertama. Jadi kita single instance gitu kan. Dan ini masih apa ya? Masih lumayan mumpuni sih. Kalau menurut saya hampir kayak 1.000 user per minggu, kayaknya harusnya masih mumpuni lah. Mungkin kalau udah gede kita bisa consider hal lain. Nah ini kalau pengen migrasinya gampang sih. Saya juga dulu sebenarnya punya blog pribadi dari shared hosting. Kemudian saya masukin, begitu saya masuk AWS, ya udahlah saya pakai apa namanya teknologi AWS kan. Nah caranya ya gampang sih. Kalau kita punya existing WordPress installation, kita tinggal backup aja. Kita export as XML. Kemudian kita buat blok yang baru kayak tadi ya. Yang tadi kita buat blok baru. Kemudian kita tinggal login aja. Kemudian kita tinggal import. Jadi importnya tadi mana ya? Di sini kan kalau di sini ada tools, bukan tools. Tools ya ini dia import gitu. Jadi importnya nanti XML tinggal dipakai aja gitu. Tinggal di apa namanya? Dimasukin aja. Jadi dari WordPress nih install now. Gitu nanti dia begitu dia install kemudian nanti kita tinggal apa namanya? Upload aja XML-nya gitu. Oke. Itu kalau pengen nge-migrasi. Nah, silakan loh kalau yang teman-teman di sini mau nanya bisa komen aja di komennya di Facebook atau di Facebook Live atau di grup chat. Silakan drop komen tentang Light Sail, tentang AWS atau tentang saya juga nggak apa-apa. Atau tentang Om Peter boleh juga nanya tentang Om Peter. Oke. Nah, lalu tahap kedua nih. Tahap kedua kita udah pengen pakai apa namanya kan tadi pas awal-awal kita WordPress-nya kita masih satuin ya. Masih satuin, kemudian kita bakal keluarin gitu. Alasannya kenapa? Karena kita pengen mengoffload beban web ini tuh kan dia bebannya tuh keluar gitu. Jadi biar si web ini apa namanya si web ini tuh dia bisa fokus buat nge-serve kayak request gitu kan, request HTTP. Jadi database itu di sini, di apa namanya di instance yang lain gitu. Kemudian juga kalau kita keluarin, kalau kita misalnya pakai Lightsail database ya, kita kan, jadi kalau kita pakai database yang manage, yang fully manage, ini tuh bisa nantinya apa namanya ada fitur-fitur kayak monitoring gitu. Kalau misalnya masih di dalam kan kita nggak bisa monitoring kan, karena Apache sama database-nya kan masih satu gitu kan. Berarti kita nggak bisa tahu kayak ini CPU-nya itu besaran apa ya, beratan database-nya atau beratan si apa namanya PHP-nya gitu kan. Nah, kalau kita pisahin, kita bisa tahu gitu. Jadi mana yang mana yang berat, mana yang harus dioptimasi gitu. Jadi lebih enak. Nah, kalau misalnya pakai database Lightsail juga, dia nggak rentan failure karena ada pilihan highly availability. Jadi highly availability itu adalah dia nanti instance yang jalan bukan satu gitu. Jadi dia jalan secara redundan. Jadi di AWS kita punya konsep namanya availability zones. Jadi availability zones itu adalah satu availability zone itu adalah satu atau banyak data center yang mereka tuh punya kayak apa namanya terisolasi gitu, terisolasi networknya, kemudian power manajemennya, kemudian security-nya segala macam. Dia terisolate dan antara satu AZ availability zones dengan availability zones yang lain dia tuh dikonekin dengan network yang single digit millisecond gitu. Jadi kalau di Singapura itu ada 3 AZ. 3 AZ, jadi makanya kalau misalnya kenapa butuh 3 AZ, kalau misalnya satu ada gangguan, ini bisa nanti pakai AZ yang lain gitu. Nah, jadi kalau MySQL-nya kalau misalnya database Lightsail-nya ini dia highly kita pilih yang highly available, dia nanti akan jalan redundan gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah, nanti dia bisa kayak pakai yang redundannya gitu. Kemudian juga karena manage terkelola di AWS si MySQL-nya ini dia udah kayak apa namanya patching-nya juga udah di-handle gitu secara otomatis. Oke, sekarang saya demo. Semoga demonya kali ini jalan juga. Mana. Kok nggak bisa keluar? Oke, saya demo mana ya ini. Nah, ini kan kita udah ya. Nah, caranya adalah kalau kita mau bikin database, nah ini kan udah jalan nih WordPress-nya. Nah, kita bikin database. Caranya juga mudah. Jadi database, create database, kemudian kita pilihnya MySQL, nah, dan dia ada Postgres juga. Ini MySQL-nya kita pilih yang 57, jangan yang 8, just in case. Kemudian misalnya kita specify login kredensial.
Ini nanti kita apa namanya? Passwordnya kita ganti gitu ya. Nanti saya ganti terakhir deh. Kemudian kita bisa pilih standar atau high available gitu. Jadi kalau standar itu dia cuma ada satu di satu available zones. Kalau high available dia ada di multiple available zones gitu. Nah, ya pricingnya juga lumayan sih. Ini $15. Jadi misalnya kalau teman-teman udah mulai serius bikin situsnya gitu kan, ya you have to know about that. Nah, ini saya bikin passwordnya dulu ya, biar nanti sebentar. Sorry. Bentar ya, saya ganti passwordnya supaya nanti tidak ada yang apa namanya, tidak ada yang iseng. Kalau iseng males banget kan. Nah, ini create database. Set. Nah, ini dia masih agak creating. Dia masih creating. Ini takes like I think like 3 to 5 minutes. Jadi ya sembari menunggu ini saya bakal apa namanya? Ngambil pertanyaan. Misalnya di sini teman-teman. Oh, saya nggak, saya dump dulu database-nya. Oke, betul. Saya dump dulu database-nya. Jadi yang saya lakukan adalah sekarang saya dump dulu database-nya. Mana nih database-nya? Jadi saya ke sini. Kan kita kan mau mindahin database ya. Di sini kan kita pindahin database. Jadi kita keluarin ke sini. Nah, kita masukin. Nah, kita pengen ngedump database-nya. Mana database-nya? Sorry. Saya ambil lihat contekan dulu. Oke, sebentar ya database-nya ini. Nah, di sini kan saya udah tahu ini kan saya butuh passwordnya kan di sini. Ntar saya hide passwordnya dulu. Ntar kok hilang. Oh ini dia. Oke, sebentar ya. Oke. Nah, yang sekarang akan saya lakukan adalah saya ngedump database-nya dulu ya. Saya ngedump database-nya supaya nanti kita bisa pindahin di database yang dari Lightsail. Nah, ini kan database-nya kan selama kan masih di dalam. Nah, kita coba dump dulu database-nya. Di sini. Oke, dump, kemudian kita enter password yang tadi. Nah, di sini kita bisa lihat apa namanya? Dump database-nya. Tuh, ini kan banyak banget database-nya yang default. Oke. Oke, now kita lihat udah jalan belum? Udah nyala belum si database-nya? Masih belum. Mungkin agak makan sedikit waktu sedikit. Oke, oke, ada pertanyaan nggak sampai sini dari teman-teman? Saya ambil pertanyaan dulu deh. Ada yang nanya tuh dari Imam Aris Kunandar. Oke, kalau dari Lightsail ini bisa install data science kayak Anaconda nggak? Well, I can say sih bisa pakainya kayak nanti kalau bisa create instance gitu kan, nanti tinggal create aja yang OS only gitu. Mau Amazon Linux atau Ubuntu, baru nanti bisa install Anaconda di dalamnya. Gitu, bisa sih. Cuman nggak langsung ada. Karena di sini kan dia yang populer. Cuman kalau pengen pengen apa data science sih saya sangat menyarankan pakainya SageMaker sih. Gitu. Kalau SageMaker dia udah langsung ada banyak apa namanya library-library kayak TensorFlow, kemudian MXNet dan lain-lain. Gitu SageMaker. Jadi bikin notebooknya. Gitu di sini tinggal apa namanya SageMaker tinggal bisa bikin notebooknya atau pakai apa namanya SageMaker Studio. Gitu. Oke. Itu pertanyaannya udah terjawab ya. Oke, sambil menunggu database-nya udah jadi belum? Oke, masih agak lama setupnya. Oke. Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan, saya mungkin lanjut ke demonya sambil menunggu ya. Gitu. Sorry, demo apa yang selanjutnya? Oke, tahap ketiga
Jadi kita anggap aja tadi database-nya udah dipindahin sambil menunggu. Jadi yang ketiga adalah kita pengen memindahkan kayak file-file. Kan kalau kita WordPress itu kan kita suka ngupload file kan ya, file image atau file apa namanya, file ya biasanya image ya yang mau kita tampilin di artikel gitu kan. Nah di sini kita harus naruhnya tuh kalau yang awalnya kita naruhnya di instance-nya, sekarang kita pindahin ke Amazon S3 gitu. Amazon S3 gunanya apa? Gunanya adalah kita mengoffload beban juga gitu. Jadi dari akhirnya si Lysel ini kan instance-nya ini nggak lagi dia mengelola file sama kayak database. Jadi dia mengelolanya ya apa namanya mengelola cuma request aja gitu. Nanti dia ngasih kayak ngirim si ngisi filenya dan udah di host dari S3. Jadi kalau misalnya ada orang kita misalnya penulis gitu ya, penulis blognya WordPress, nanti begitu dia ngupload ke Lysel instance, dia bakal nanti disimpan di S3 bucket. Jadi instead of di Lysel instance-nya. Nah, apa itu S3 bucket? Jadi Amazon S3 itu adalah object storage, object based storage gitu. Jadi penyimpanannya itu kayak file based. Jadi kita nggak punya file, kemudian dia ini highly available dan highly durable gitu. Jadi durability-nya tuh ya 99,99. Jadi kayak satu banding sekian triliun kemungkinan untuk hilang gitu. Dan dia melayani ya triliunan request per hari. Jadi penggunanya Amazon S3 itu banyak banget, termasuk misalnya Netflix sama Airbnb juga. Gitu. Dan di sini kita konsepnya adalah pakai bucket. Jadi setiap kita upload kita uploadnya ke bucket. Itu oke yang namanya bucket. Nah di sini saya udah ngasih contoh ngebikin si contohnya X3 ya. Mana sih? Nah ini S3. Nah saya udah bikin S3 bucketnya namanya PHP ID. Gitu, PHP ID online WordPress. Gini. Kemudian nanti misalnya saya coba upload file di sini. Gitu. Pakai apa ya filenya ya? Oops. Filenya pakainya misalnya saya punya file yang kecil-kecil aja. Dokumen aset. Kayak misalnya saya upload logonya PHP gitu kan sini. Next. Sorry, saya di sini masukin grant public permission, jadi supaya orang tuh bisa buka. Tapi please kalau misalnya teman-teman nyimpen data penting, jangan pakai public read gitu. Jangan sampai datanya bocor. Nah karena ini datanya public kan, logo PHP gitu. Nah kita buka. Nah nih kan bisa diakses dengan sangat mudah. Oke. Oke, demonya saya rapel juga. Jadi caranya adalah kita buat bucketnya, tadi udah saya buat bucketnya, kemudian kita bikin permissionnya supaya nanti isi itu, slide cell-nya bisa ngakses, bisa nulis, bisa baca ke si S3 bucketnya, gitu. Kemudian kita instalasi namanya plugin namanya WP Offload Media Lite, gitu. Jadi ini ya, nanti yang dia bakal mengupload ke si light cell-nya. Mengupload ke S3-nya dari light cell. Gitu. Oke, ini udah jalan belum ya? Udah jalan belum ya? Oke, dia masih backing up. Oke, kita lanjut aja deh yang si light cell-nya gitu ya. Si S3 bucket upload ke S3-nya. Nanti begitu yang database kita lanjutin. Oke, sekarang caranya adalah kita bikin ya. Caranya adalah kita bikin permission ya. Jadi saya punya permission. Jadi kita akan mengakses kita akan memberikan akses ke si Lysel supaya bisa nulis ke sini gitu. Jadi by default kalau kita bikin bucket ini tuh nggak ada resource yang nggak ada resource yang dikasih akses buat nulis gitu kan. Karena kan kita pentingin keamanan, makanya kita bikin usernya dulu gitu. Kita bikin user supaya bisa bisa nulis ke sini. Jadi caranya adalah IAM, kita pakai namanya IAM. Gitu. Kemudian di sini kita bikin IAM user baru. Add user di sini. Nah, sini saya kasih nama WPS3 user gitu kan. Nah, di sini saya kasih aksesnya programmatic access. Jadi programmatic access ini adalah user ini bakal diakses oleh mesin gitu, bukan manusia. Tapi kalau misalnya diakses oleh manusia, pakainya yang console access. Nah, ini next permission. Kemudian ini kita lewatin aja dulu.
Kemudian kita next review. Nah, untuk sebenarnya kita nggak kasih permission dulu, cukup best practice lah. Oke, ini saya download key-nya dan nggak akan saya tampilin karena saya takutnya nanti teman-teman di sini ada yang iseng. Ada yang iseng tiba-tiba kayak nulis ke S3 bucket, kan nggak lucu ya. Gitu. Oke, di sini saya close, berarti saya udah punya usernya ya. Kemudian, oke, sekarang saya pengen nambahin permission ke si S3 bucketnya. Caranya adalah kita add policy-nya, baru kita pilih S3 gitu kan. Baru action-nya, sebenarnya action-nya kan cuman boleh kayak list, read, write aja ya. Cuman karena saya agak males, saya pakai all aja deh, nggak apa-apa. Gitu. Kemudian saya specify bucketnya. Bucketnya tadi itu yang saya pengen tulis adalah si siapa itu namanya? PHP ID online something. PHP ID online ID dia. Nah, ini yang saya pengen ininya. Nah, ini jadi saya ngasih akses ke bucketnya gitu supaya bisa bucketnya ngelihat dan ngelis gitu kan. Tapi saya juga pengen ngasih kayak bucketnya ke supaya dia bisa nulis objek gitu kan. Makanya saya tambahin bucket name-nya ini, kemudian objek name-nya ini. Jadi dia bakal bisa kayak nulis ke bucket, kemudian dia bisa kayak nimpa atau nulis objek di bucket itu. Gitu. Kemudian review policy, semua jalan. Baru create policy, namanya WP S3 bucket. S3 access, S3 user. S3 policy aja deh. Nanti di sini kita bakal nyimpen si kredensial WP S3-nya ke si Lysel-nya gitu. Oke, kita masuk sini. Kita lihat kan masih cuma ada satu ya. Nah, sekarang kita ke si Lysel instance-nya gitu kan. Nah, di sini saya bakal ngasih akses ke si S3-nya gitu kan, akses key-nya sama secret key-nya. Jadi akses key-nya ini. Kemudian tadi mana akses key-nya kok hilang? Saya ada banyak file di sini. Nah, di sini akses key-nya gitu kan. Kemudian kita bisa tinggal kayak ini, jadi kita simpan si akses key-nya di environment variables. Jadi kita echo akses key gitu ya kalau kita pengen akses. Kayak gini ya. Kemudian nah, untuk secret key-nya juga sama. Mirip gitu ya, mirip sama dengan, cuma saya nggak bakal ngasih lihat again. Wah, agak berat. Sebentar ini, entah kenapa browsernya agak berat. Terlalu banyak file yang dibuka. Oke. Ya, saya kasih. Oke, di sini. Sebentar. Nah, di sini saya bakal bikin credential filenya supaya nanti dia bisa dimasukin ke si wp config ini. Jadi ini basically dia nanti bakal masukin ini ke wp config-nya. Gitu. Saya eksekusi. Oke. Oke, baru yang saya lakukan adalah ini tuh saya bakal masukin si kredensialnya ke si wp config-nya gitu. Jadi nanti si wp config-nya bakal ada, dia punya konfigurasi ASFCF itu, ASFCF settings. Nanti supaya dia nanti si WordPress-nya bisa ngakses, bisa ngupload ke si Amazon S3-nya tadi gitu. Oke. Nanti bakal saya kasih ini kok lab-nya. Nah, sekarang supaya kita bisa meng-apply, kita si WordPress si PHP ininya kita restart si Apache-nya gitu biar bisa ngeload lagi. Oke. Nah, ini kan kalau misalnya kita stop kayak gini, dia kan nggak bisa diakses kan? Nih. Karena kita lagi nge-restart. Tuh, lagi mati. Oke, ini udah nyala berarti.
Mana kok belum nyala ya? Ini ada yang salah nggak? Udah kok, bener kok. Nah, saya coba reset lagi ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak, teman-teman? Oke, ini masih belum. Terus ada yang kelewat. Oh, sorry. Ada yang lewat. Ini lupa di apa namanya? Lupa di permissionnya, lupa di ganti. Gitu kan. Oke, terus saya coba reset lagi. Karena kan tadi kan kita udah nimpa kan. Pas nimpa kan dia jadinya apa namanya? Permissionnya kan jadi berubah. Oke, nah ini dia udah mulai restarting. Nah ini udah kan. Nah baru kita coba ke WP admin. Oke, ada pertanyaan dari Imam Aris Menandar. Kalau price S3 bucket per bucket atau bayarnya satu S3 saja bisa buat banyak bucket. Jadi bayarnya itu adalah per size gitu. Pay as you go. Jadi ya kalau file yang diupload banyak ya banyak gitu kan. Kalau file yang diupload dikit dikit. Nah jadi bucket itu adalah gini. Sebenarnya bucket itu lebih ke pengorganisasian data aja gitu kan. Sebenarnya kita bisa bikin satu bucket buat naruh semua file gitu kan. Cuman dan di dalam bucket itu juga ada directory gitu. Cuman kita pengen kayak apa namanya? Mungkin kita pengen mengorganisasiin. Kemudian bucket salah satu sifat dari bucket itu lagi adalah satu bucket itu ada di satu region gitu. Satu region. Jadi di AWS kan kita punya 24 region di seluruh dunia gitu kan. Jadi kita bisa punya bucket satu di region Singapura, bucket satu di region Tokyo, bucket satu lagi di region misalnya kayak US gitu. Jadi bucket itu semacam kayak tempat naruh data aja. Dan di dalam bucket itu bisa ada kayak directory juga gitu. Dan bayarnya per byte yang kita upload gitu, per ukuran. Gitu, oke. Nah, kita udah selesai. Sorry, belum selesai. Kita bikin, kita install plugin ya. Add new plugin. Nah, kita install pluginnya adalah si namanya WP Offload. WP Offload. Nih, WP Offload Media Lite kita install. Nah, kita activate. Nah, di sini kita udah activate kan ya si ini, baru kita kasih setting gitu kan. Kita kasih setting tadi ke S3 bucketnya. Mana bucketnya tadi, mana? Aduh, hilang-hilangan. Nah, di sini saya taruh bucketnya, bucket name-nya. Gitu. Jadi kalau misalnya WordPress-nya kita ada di Singapura, ya bucketnya juga kalau bisa di Singapura gitu kan. Kalau misalnya bucketnya dia ada di US, jadinya kan dia jauh banget uploadnya. Nah, ini dia udah coba ngupload dan dia bisa. Oh, bukan, belum. Oke. Nah, ini dia udah bisa upload. Kemudian nanti kita coba. Nah, cara nyobanya adalah kita pakai yang ini add new. Kita drop filenya, file apa aja, mana file. Kemudian kita apa namanya? Filenya misalnya MySQL gitu. Ini ada saya punya icon MySQL, saya drop. Oh, nggak boleh SVG, harus PNG. Oke.
Oke. Ya, kok dia mau ngomong apa sih? Oke, saya cep. Nah, di sini kan kita udah upload nih. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, dia itu nanti linknya itu ke si S3 bucketnya gitu nih. Linknya ke sini, bukan ke IP address-nya. Kayak gitu. Nah, ini kan. Nah, kalau kita lihat di S3 manajemen konsolnya, ini kan yang tadi kalau kita refresh, nanti ada nih WP konten, kemudian ada uploads, kemudian ada 2020, kemudian 07, ini hashnya, kemudian ini ada dua filenya gitu. Nah, kalau sama si WordPress kan begitu kita upload kan dia langsung dipotong-potong. Jadi supaya apa namanya lebih enak dilihat. Oke, itu demo yang untuk S3 bucket. Kemudian sekarang saya demonya kita lihat apakah database-nya sudah kelar. Kelar dong, kalau nggak lucu banget nih. Nah, ini database. Oke, database-nya udah kelar. Nah, di sini database-nya, ini endpoint-nya. Endpoint-nya ini adalah URL host yang bakal kita akses buat apa namanya? Buat ngakses database-nya. Passwordnya, sebentar, saya hide dulu passwordnya. Oke, passwordnya ini, kemudian portnya 3306. Nah, kita bisa ada banyak apa namanya? Ada banyak fiturnya. Jadi kita bisa lihat lognya sama historinya gitu kan. Ini kita misalnya general lognya kalau kita pengen tahu kayak apa aja sih yang di query. Cuman ini kan lumayan performance apa hook ya. Jadi kalau misalnya kita enable, dia nanti kayak bakal lambat gitu. Karena dia semua query itu bakal dia cek. Cuman ya kita for the sake of ngecek datanya ya kita coba ini. Kemudian ini metriknya, nanti bisa kelihatan CPU usage-nya berapa gitu. Nah, kalau tadinya kita satuin antara database dengan WordPress-nya itu di satu instance, kita nggak bakal bisa tahu kayak usage database-nya itu segimana gitu. Jadi kayak gitu. Nah, kalau di sini kan kita bisa tahu. Kemudian kita bisa networking, misalnya kita lihat, nah kalau ini public jangan. Nah ini juga salah satu penting. Ini adalah kita nge-snapshot gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman kayak mendadak tiba-tiba ngedrop database-nya, paling nggak udah ada snapshot-nya di sini. Gitu. Jadi Om Peter pernah sengaja nge-drop database nggak? Saya pernah dengan begonya. Ya, begonya ngejalanin testing kan. Kan kalau testing itu kan selalu ada kayak drop database kan di clean gitu kan. Terus saya dengan begonya kayak ngejalanin tapi lupa ngeganti. Jadi datanya hilang aja udah. Gitu. Oke. Sekarang yang akan saya lakukan adalah untuk saya mau nge-connect ke database-nya. Gitu. Oke, sekarang yang saya lakuin. Jadi sampai mana ya? Nah, di sini. Jadi saya di sini saya bikin apa namanya? Bikin environment variable supaya buat nyimpen database-nya. Nyimpen setting database-nya, baru saya bikin apa namanya? Variable buat nyimpen si endpoint-nya. Endpoint-nya yang mana? Endpoint-nya itu adalah yang tadi ini, database 1. Ini, yang ini. Tinggal di copy paste saja. Light cell gitu kan. Gitu. Nah, nanti kalau kita echo gitu kan, kalau kita echo lsdb light cell db endpoint, hasilnya gini kan. Nah, sekarang kita kan tadi udah ngedam database-nya nih. Udah ngedam database-nya nih, head dump. Nah, sekarang kita pengen database yang udah kita dump di lokal ini kita pindahin ke si light cell-nya, gitu lah, cell database. Nah, caranya apa? Caranya adalah kita ya dump balik gitu kan. Kemudian gitu. Nah, ini udah kelar, udah cuman gini doang karena database-nya kan nggak terlalu gede ya. Nah, kita pengen tahu kayak isinya udah benar belum gitu. Nah, ternyata ini yang database yang udah apa namanya yang udah baru yang kita bikin, ini udah masuk ini data-datanya. Gitu. Nah, sekarang kita pengen supaya datanya di-connect gitu kan. Datanya di-connect ke si WordPress-nya ya. Jadi kan kalau kita lihat di WP config-nya kan dia pastinya masih localhost gitu. Jadi cat apa namanya? History grep wp config.
Nah ini kan kalau kita lihat ya. Di sini. Nah ini kan dia, sorry. Ini kan database-nya kan masih ini kan masih apa namanya hostnya masih di localhost kan. Nah kita pengen supaya keganti gitu. Nah kita cek di sini. Caranya adalah dengan pakai CLI-nya WP. Jadi WordPress tuh dia punya CLI comment lucunya. Saya juga baru tahu kayak baru belakangan ini gitu kan. Jadi kita bisa kayak ngedit-ngedit WordPress configuration dengan terminal. Nah kita pakainya di sini. Kita database usernya tadi apa? DB master ya, saya lupa. DB usernya tadi adalah DB master user. DB master user. Nah, dia bakal ini kan, dia bakal apa namanya ngeganti nih kalau dilihat. Ini kan jadi DB master user kan di apa namanya di WP config-nya. Kayak gitu. Jadi percaya aja selanjutnya. Nah, DB password DB host-nya adalah tadi ini. DB host-nya tadi mana? Yang panjang ini. Jadi kita coba. Nah, kalau kita lihat, ini kan si hostnya keganti nih, jadi panjang. Gitu. Nah, untuk yang passwordnya saya hide karena saya nggak pengen apa namanya tiba-tiba ada yang iseng. Ntar iseng lagi database-nya diganti. Maaf ya, saya agak parno orangnya. Oke. Dah, ini udah selesai ngeganti database-nya. Harusnya kita apa namanya? Aduh. Supposedly ini udah bisa jalan sih si database-nya. Sebentar saya coba cek dulu. Masih ada yang perlu di ini nggak? Oh ya, kita harus restart. Supaya nanti filenya itu dia bisa ke load lagi. Saya masih ada waktu berapa, Om? Masih ya bisa lah lanjutin sampai 7 Oke. ya 8.30 kan. Sekarang jam berapa? Jam Berapa 8. ya? Oke, masih banyak. Nah, ini saya restart ya. Gitu. Oke. Ya, ini udah ke restart dan saya coba akses si WordPress-nya. Gitu kan. Ini saya coba akses WordPress-nya. Oke, dia masih jalan. Masih jalan, untungnya. Nah, sekarang kita lihat database-nya dia ada ini nggak ya? Ada apa namanya? Kita lognya kita baca. Harusnya ada sih lognya. Nah, ini kelihatan kan? Nih, kelihatan kan dia udah mulai nulis ke si database-nya gitu. Jadi, di sini statusnya adalah dalam hal ini statusnya adalah si instance-nya ini, si Lightsail instance-nya dia udah connect ke S3 bucket sama Lightsail instance gitu. Oke, sekarang tahap ketiga adalah kita pengen supaya lebih highly available. Jadi di sini instead of kita punya satu instance, kita punya 3 atau 2 biar nggak mahal, gitu kan? Kenapa? Karena gini, kalau masalahnya apa ya? Kalau kita cuma punya satu gitu kan, nanti kalau satu mati, ya nantinya kayak kalau satunya mati ya nggak bisa diakses sama sekali gitu kan. Tapi kalau misalnya apa namanya kita aksesnya kita bikin 2 gitu kan. Kalau kita bikin 2 ya kalau satu mati, satu masih bisa jalan selama nanti dia bisa naik lagi gitu. Dan ini kita kalau pengen nge-scale-nya gitu kan, misalnya kalau usernya nambah banyak kita bisa tambah satu lagi, tambah satu lagi, tambah satu lagi gitu. Dan ya caranya adalah tadi yang instance-nya yang kita punya adalah kita snapshot gitu. Nah, snapshot itu gunanya nggak hanya buat ya guna utamanya adalah buat nge-backup gitu kan. Jadi kalau kita punya data misalnya di instance-nya itu kita pengen backup ya kita pakai snapshot gitu kan. Cuman gunanya ada banyak. Jadi kita pengen misalnya si instance ini kita pindah ke region lain gitu kan. Misalnya kita punya apa namanya customer misalnya di Jepang gitu kan. Kita pindah ke region lain gitu misalnya ke region lain, kemudian juga kita bisa ke Tokyo gitu kan, kita pindahin atau kita bisa softwarenya yang tadinya awalnya di Lightsail kita pindah ke EC2 gitu kan, karena mungkin di situ ada misalnya kayak fitur yang kita pengen gitu, atau kita pengen upgrade gitu kan, yang tadinya awalnya yang kecil cuma satu CPU, kita pengen upgrade jadi 2 gitu.
Atau buat replicate. Nah, yang mau kita gunakan adalah di sini replikasinya gitu. Jadi kita punya satu snapshot dan kita pengen replicate gitu. Jadi kayak gini cara replicate-nya, cara bikin snapshot-nya, karena agak lama jadi saya jalanin duluan. Jadi ini saya punya WordPress. Caranya adalah kita manage di sini ya. Kita manage, kemudian kita snapshot. Di sini kita create new snapshot. Nah ini mungkin agak sedikit makan waktu ya snapshotnya. Gitu. Oke, selanjutnya adalah kita bikin load balancer. Jadi load balancer itu yang di ujung kiri itu kan load balancer. Jadi tugas dia adalah ketika ada request masuk ke load balancer, dia bakal ngebagi request ini ke multiple instance gitu. Nah, ya setupnya gampang, beberapa klik, dia support HTTP dan HTTPS, dan dia bisa nge-load balance support ya HTTP 480 sama 443. Gitu. Nah, ini cara langkah-langkahnya. Jadi cara langkahnya adalah, kok mouse kursor saya nggak kelihatan. Oke, ya, jadi saya bikin kalau di sini saya bikin masuknya ke networking, kemudian masuknya ke networking, kemudian saya bikin create load balancer. Di sini regionnya Singapura, HTTP dulu karena HTTPS-nya saya belum punya sertifikatnya. Kemudian harganya 18 USD per bulan. FYI. Nah, di sini saya bisa masukin target instance-nya gitu. Ini WordPress 1 attach. Nah, kita nunggu sampai dia healthy. Jadi dia melakukan apa ya? Di proses health checking ini dia bakal ngirim kayak request gitu. Request sampai benar beberapa kali request udah oke, dia bakal bilang oh ini healthy. Nanti dia start ngirim nerusin kayak request dari luar. Jadi kayak dia ngeping dulu lah istilahnya. Jadi health checking. Gitu. Mungkin agak. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Oh, ini ada pertanyaan. Kenapa nggak pakai S3 upload-nya human made, Pak? Karena di tutorialnya pakai WP offload. Kalau di tutorialnya pakai itu, ya saya pakai itu. Di Facebook kayaknya banyak yang nanya tuh. Apa? Facebook. Di Facebook apa yang nanya ya? Bucket itu maksudnya apa? Itu udah. Price-nya juga udah. Kemudian, kayaknya nggak ada lagi deh. Ya, teman-teman yang mau nanya silakan aja sambil menunggu. Ini dia masih agak ini. Nah, tapi kita lihat proses snapshot-nya udah kelar belum ya? Kita snapshot. Oke. Ini kita lihat snapshot-nya. Oh nih, snapshot-nya udah jalan. Nah gitu kan. Nah di sini selagi kita masih nunggu di attaching, nah kita pengen, oh udah attaching. Nah ini udah pas ya. Jadi udah pas sekarang statusnya adalah, kalau kita lihat di sini, yang tadinya kita aksesnya lewat IP address, kita sekarang aksesnya lewat load balancer. Gitu, kayak gini. Load balancer, nah dan dia kan udah bisa ngakses. Nah sekarang kita pengen supaya biar ada dua. Gitu. Jadi ada dua, salah satunya adalah kita dengan menggunakan snapshot ini kan. Kemudian kita bikin, saat kita create new instance. Ya samain aja. Gitu ya, WordPress 2 create instance. Nah, sambil nunggu. Jadi nanti ketika kita udah create instance, nanti dia bisa, kita bisa langsung attach, attach yang baru gitu. Add new, attach another. Cuman karena dia masih belum ada, dia masih belum aktif. Nah, di sini kan dia udah ada nih. Ada dua ya. Nanti kita nunggu dia jalan baru kita bisa attach. Gitu. Oke, mungkin sembari menunggu saya bakal lanjut. Nah, yang terakhir adalah
pakai content delivery network gitu kan. Content delivery network itu ya mungkin kalau teman-teman belum tahu, content delivery network itu adalah mekanisme di mana si jaringan delivery ini dia bakal apa ya kayak jadi gini, kalau misalnya teman-teman pengen akses sebuah situs itu kan misalnya kita punya servernya di Singapura gitu kan, dan CDN ini akan membantu supaya akses pertamanya mungkin dari Singapura, tapi akses selanjutnya dia bakal ke lokasi yang terdekat gitu. Jadi misalnya kayak teman-teman ada di Tokyo gitu kan, sementara servernya datanya dari Singapura, nanti dia kalau misalnya ada di belakang apa ya, kalau kita pasangin CDN, nanti dia bakal akses ke Tokyo, Tokyo ngelihat di cache-nya ada atau enggak gitu kan. Kalau misalnya nggak ada, dia bakal ke Singapura gitu. Nanti request selanjutnya dia bakal langsung ngecek di cache yang di dalamnya gitu. Dan AWS punya 216 edge location di seluruh dunia. Jadi ini bisa nanti kalau teman-teman go global, ini nanti bisa ngebantu banget gitu kan, supaya situsnya bisa diakses lebih cepat. Gitu. Dan karena sifatnya nge-cache, dia tuh bakal ngurangin load di instance-nya gitu. Jadi kan apalagi kalau misalnya WordPress atau situs-situs yang apa namanya situs-situs media kan dia banyakkan read-nya daripada write-nya kan. Nah dengan menggunakan CloudFront dia bakal lebih reduce lagi gitu. Nah dia juga bisa untuk konten HTML sama JPEG, gitu, sama apa statis atau kayak JPEG, PNG, JavaScript dan lain-lain. Dan juga ya dia bakal ngebikin supaya si insert-nya itu bisa lebih apa namanya bisa lebih optimize gitu. Bisa lebih load-nya bisa lebih rendah. Nah, caranya sih gini sih, CloudFront. Jadi saya bilang CloudFront kan ya? Ya, kita pakainya CloudFront, sorry. Amazon CloudFront. Jadi CloudFront. Oh, ini dia udah nyala nih ya. Nah, ini kita bisa coba cek di sini. Yang WordPress 2 kita coba cek ya. Nah, ini kan dia sama ya gitu. Nah sekarang kalau kita pengen nambahin, kita tinggal attach another, kemudian kita WordPress 2 attach. Gitu. Dan dia akan melakukan hal yang sama gitu kan. Dia bakal ngecek apa namanya? Ngecek si instance-nya healthy atau enggak. Dan kalau dia udah healthy, dia bakal nanti mulai request aja bakal ngebagi kedua gitu. Nah, di sini CloudFront kita bisa tinggal create distribution, kemudian web, kemudian kita bisa originnya ke si load balancer yang tadi. Ini. Gitu. Nanti ini apa namanya? Baru create distribution. Nah, ini dia masih deploying apa? Masih in progress. Jadi kayak gitu. Nanti kalau kalau misalnya punya domain, nanti domainnya tinggal name ke sini aja. Oke, I think oh ini udah pas juga. Nah, nanti kalau kita akses pakai si hasilnya tadi, pakai load balancernya tadi ya. Mungkin di sini nggak bakal kelihatan, tapi sebenarnya dia nge-load balance gitu. Sorry. Nah ini kan, dia sebenarnya nge-load balance sebenarnya, cuman mungkin nggak kelihatan aja di sini. Di sini dia udah deployed belum ya? Dia masih belum. Oke, so ya ini mungkin nanti bisa dicoba sendiri aja. Dan ini sebenarnya setupnya masih lumayan sederhana sih, maksudnya belum perfect banget gitu ya, belum perfect banget. Kenapa? Karena gini, kalau dilihat adalah pertama masalahnya adalah session, gini kan? Karena di PHP itu dia sessionnya kan disimpannya di file. Gitu. Kalau di sini adalah kalau misalnya kita login dan apa namanya kita login, kemudian selanjutnya kita kena ke instance yang kedua, ini kita bakal clock out sendiri gitu, karena dia nggak menyimpan si sessionnya, gitu kan? Bisa sih sebenarnya di set supaya si Lysel-nya itu pakainya kayak session persistence. Jadi kalau kita misalnya udah login dan loginnya itu ada di instance yang nomor 1, dia bakal ke nomor 1. Cuman masalahnya kalau nomor 1-nya itu hilang, mati, nah kita ya clock out aja gitu dengan otomatis. Nah, ada sedikit yang lebih advance seperti ini. Ini advance banget. Jadi kalau di sini teman-teman beneran kayak bikin kayak situs media yang beneran apa namanya beneran kayak serius gitu kan, kayak
kayak bikin media yang serius kayak majalah atau kayak koran online itu mungkin bisa memanfaatkan ini gitu. Ini tuh dia udah banyak fitur-fiturnya mulai dari cloud front buat cache, kemudian ada load balancing yang tadi seperti kita mirip bilang, kemudian ada WordPress instance-nya, lalu buat apa namanya, buat sessionnya mungkin bisa pakai Elastic Cache gitu kan, Elastic Cache untuk nyimpen instance nyimpen session gitu kan, atau dia nanti juga buat database-nya nanti kan bisa dibikin read replika gitu. Jadi karena misalnya WordPress itu dia sifatnya banyak read-nya kan media. Nah, dia bisa nanti kayak si database-nya bisa dibikin kayak multiple gitu. Jadi yang apa namanya, yang leader-nya sama read replikanya. Jadi leader-nya cuma buat nulis, read replikanya cuma buat baca gitu. Jadi ini ngebikin supaya read-nya jadi lebih kencang. Dan juga ada satu lagi namanya EFS. EFS itu adalah network file system. Jadi kalau misalnya WordPress itu kan dia banyak nyimpen apa ya? Kalau misalnya aset image itu kan dia simpennya di S3 ya. Cuman masalahnya adalah yang kita nggak bisa simpan adalah plugin gitu. Jadi kalau kita punya misalnya kayak WordPress instance-nya ada 5, kalau kita upload pluginnya satu, dia pasti bakal nyimpan di satu instance itu gitu. Kalau kita nggak pakai network file system. Tapi kalau misalnya kita pakai network file system, EFS, ya udah begitu dia nyimpan satu karena dia di mount di semua instance, ya dia bakal nanti ke synchronize sendiri gitu. Nah ini contohnya, dan ini kayak ini udah one click deployment aja di sini kalau teman-teman pengen nyoba serius gitu ya, dan budgetnya lumayan gede, bisa nanti kayak deploy di sini. Jadi ini udah ada dia template-nya yang nanti single click langsung ke deploy semua gitu. Ini dia nanti ada single click nih di launch, tinggal di launch aja bisa langsung launch, nanti dia bakal ngedeploy segitu banyak. Dan ini ya udah very scalable gitu. Jadi dia udah mengetahui kayak yang kita butuhin apa. Oke, itu aja. Jangan lupa kalau habis nyoba jangan lupa dimati-matiin gitu ya. Jadi supaya kita nggak kena biaya. Ini saya sengaja matiin di sini, takutnya nanti saya begitu pulang tidur lupa, besok-besok billingnya naik gitu. Maaf, saya juga orangnya agak parno untuk soal itu. Nah ini kan kita matiin aja, kita matiinnya gampang sih, tinggal delete aja gitu kan. Kemudian ini juga kita delete, itu delete. Tapi di sini IP statiknya jangan lupa di delete juga. Nah, ini database-nya di delete juga. Kemudian networking-nya. Oke, ini ada pertanyaan bagus. Tahap 4 ini sudah mulai multiple instance. Apa bisa instance-nya berbeda spesifikasinya atau harus identik? Sebenarnya masalahnya adalah ini sih, lebih ke responsnya ya. Jadi kalau misalnya misalnya CPU-nya ada banyak gitu, CPU-nya misalnya lebih baru gitu kan, itu mungkin agak kerasa ya. Jadi mungkin kayak kadang-kadang kok pas saya ngakses kok lambat, kok pas saya ngakses ini cepat gitu. Jadi lebih kayak nggak seragam aja responsnya ke user gitu. Kenapa misalnya kayak insertnya harus identik. Jadi kalau misalnya kayak C3 large, ya udah C3 large semua gitu misalnya. Kayak gitu. Cuman kalau misalnya di WordPress kan kayak depannya kan ada banyak cache ya gitu kan. Ya sebenarnya kalau udah ada kayak mekanisme cache di depan atau CloudFront gitu kan, sebenarnya bisa aja sih beda-beda di belakangnya gitu. Karena pada akhirnya yang kontennya diaksesnya lewat si cache itu, bukan ke si instance gitu. Jadi bisa either bisa atau enggak gitu. Jadi tergantung aja pengen seperti apa. Bisa mau sama, mau identik, mau beda-beda juga nggak apa-apa gitu. Ini saya delete, masih ada yang perlu delete lagi nggak? Storage apa nggak ada? Snapshot saya delete juga. Saya delete snapshotnya. Oke, I think itu aja dari saya, dan mungkin sedikit pesan sponsor kalau teman-teman di sini pengen belajar banyak tentang AWS, bisa gabung ke AWS User Group juga ya. Jadi saya kebetulan saya aktif di banyak banget komunitas, salah satunya PHP Indonesia sama AWS User Group gitu. Oke, I think itu aja dari saya. Mungkin saya kembalikan ke Om Peter buat tanya jawab. Atau Oke, mungkin satu pertanyaan aja dari konfigurasi yang tadi itu, Om Petra bisa prediksi nggak kira-kira total biaya bulanannya yang tadi konfigurasi tadi? Oh, yang ini. Ini ya, kalau yang ini tuh tadi kayak S3 bucket kan tergantung filenya.
kan. Kalau Lifestyle Insights ini tadi $3,5 per bulan. Anggap aja 2 misalnya. Anggap aja 2 berarti $7 per bulan kan. Kemudian database ini kalau nggak salah 15 kalau yang standar. Kalau yang highly available ini $30. Standar lah. Kemudian yang standar berarti kan tadi, kemudian Lifestyle Load Balancer ini $18. Jadi 18 tambah 7 tambah 15. CloudFront? CloudFront ini kan tergantung ini ya, tergantung aksesnya. Oh, jadi Kalau aksesnya banyak. dia bergantung hitnya, jadi misalnya dari mana gitu. Dan bergantung kayak data ini ya, data transfernya juga gitu. Oh, oke. S3 juga tergantung data transfer sama jumlah data yang disimpan. Jadi around $50 tadi atau berapa ya? 18 tambah 15 itu 33 ditambah 7 40. Bisa lah $50, lumayan apa? Buat situs yang cukup scalable. Scalable ya. Memang sudah cukup hemat lah itu. Cuman kalau yang di sini kan nggak auto scaling kan. Jadi kalau misalnya dia 24 jam per 7 dia nyala aja terus gitu. Cuman kalau pakai yang ini, kalau yang pakai yang lebih advance, dia tuh udah ada auto scaling juga gitu. Jadi kalau misalnya usernya lagi banyak, dia bakal nambah banyak. Kalau usernya lagi dikit, dia bakal mendikit. Gitu. Cuman ini ya apa namanya? Kalau ini semuanya dipakai sih jatuhnya mirip sih harganya karena ada EFS sama Create Replica gitu, sama Elastic Cache buat si sessionnya. Kalau ini mungkin agak lebih mahal sih kayaknya. Oh ya, $100 saya biasa gitulah pokoknya. Iya, Oke, ini dari Ruli. Ditunggu deploy Laravel scalable di AWS. Oke, next-nya saya bakal bikin. Menarik. Sip. Oke, ada lagi yang mau request? Ada yang Pertanyaan? mau request buat selanjutnya apa? Karena idenya adalah sebenarnya saya minta Om Petra untuk berbagi dengan kita, meskipun Om Petra mungkin akan lebih banyak soal AWS, tapi memang kita kan sebenarnya juga bisa dapat insight yang berbeda untuk misalnya oh kayak gitu ternyata pendekatannya. So don't worry kalau memang teman-teman mau nyoba di AWS atau mau coba di tempat yang lain. Oh, ya. Nah, yang penting insight-nya udah ketemu bahwa ternyata ada ide soal load balancer, soal ada file system atau database yang terpisah, serverless dan sebagainya. So ide ini sebenarnya yang mahal. By the way, tadi ini ada input juga. Ya, buat yang pengen nyoba juga, kita di AWS juga ada free tier. Kayak tadi kan, kalau pengen instance itu, dia ada juga yang free-nya 3,5, yang paling kecil untuk bulan pertama gitu kan. Free month, free first month. Tapi kita juga ada namanya free tier, jadi AWS Amazon.com. Free tier ini thank you banget buat Ferry, buat yang udah ngingetin. Jadi teman-teman yang pengen nyoba AWS dan dan nggak pengen kena charge banyak, di sini bisa memanfaatkan free tier-nya gitu. Jadi bisa lihat kayak kalau pakai EC2 itu dia ada 750 jam free. Kemudian kalau misalnya S3 5 giga free, RDS 750 jam per bulan free, dan ini buat 12 bulan pertama gitu. Oke, boleh minta PPT materinya nggak? Ya bisa nanti kalau mungkin besok ya atau lusa saya bakal upload link ke slide share-nya gitu. Nih. Oke. Ya, ini saya stop share. Oke. Oke, ya sudah. Kalau gitu mungkin sudah nggak ada pertanyaan lagi. So, Om Petra ada pesan-pesan untuk teman-teman yang tips atau trik dan sebagainya? Saya rasa sih ya seperti biasa ya, maksudnya stay tune di komunitas karena ini banyak banget ilmu yang bagus-bagus gitu ya, dan jangan takut untuk mencoba dan jangan takut juga buat bertanya sih, karena komunitas ini juga komunitas yang sangat membangun sih menurut saya. Itu aja. Oke, great. So, dengan demikian teman-teman di member PHP Indonesia, kita sudah dengar presentasi dari Om Petra hari ini, sangat membuka wawasan kita untuk melihat bahwa ternyata possibility kita untuk melakukan scalable WordPress itu sangat terbuka. Dan sebagai pengumuman tambahan, PHP ID Online Learning kita Sabtu ini libur karena pematerinya batal. Jadi sorry banget karena pematerinya baru kontak saya hari ini, dia batal. Tapi saya coba mau cari pemateri pengganti, siapa tahu ada. Jadi kalau misalnya memang lancar, hari Sabtu ini kita akan ketemu lagi. Minggu depan siapa ya?
tunggu. Ini juga teman-teman yang mau request materi dari saya silakan loh. Ini tadi ada deploy Laravel scalable di AWS. Oh, saya pernah nge-deliver Laravel yang serverless. Itu mungkin menarik deh. Bisa nanti Laravel yang serverless menarik. Saya bakal coba sharing selanjutnya. Yes, oke. Wah, minggu berikutnya ini kita sangat full ternyata. Hari Selasa kita bersama Om Freddy Budandar, tanggal 16 kita bersama Om Arga Dinata, hari Sabtu kita akan ketemu Om Singgi dari Kotpolitan. Jadi 3 kali kita ketemu minggu depan. Wow, cakep-cakep ini pasti. So, teman-teman thank you sudah gabung, dan seperti biasa sebelum kita akan berpisah, teman-teman boleh saya thank you untuk Om Petra yang sudah berbagi dengan kita, baik melalui chat maupun nyalain aja voice-nya. Begitu. Thank you teman-teman semua yang di Facebook. Thank you.